Izinkan saya bertanya ke komoditas selanjutnya yang biasanya naiknya cukup ekstrim itu harga daging ayam. Ini kira-kira kalau dari tadi penjelasannya Pak Zulhas sendiri kan sudah di beberapa daerah memang sudah mulai naik meskipun kalau dibandingkan dengan Biasanya lebaran itu 39 sampai 37. Sekarang rata-rata di daerah manapun di bawah 35. Di bawah 35.000. Memang 35.000 masih mahal dibanding Jawa Tengah. Masih tinggi kan? Itu masih apakah tinggi. ini di kontrolnya harga ini katakanlah range-nya 35.000 begitu. Ada ET kan, ada harga eceran. Harga ecerannya itu 35.000. Akan bertahan sampai akhir Nah, kalau dia 32.000 itu peternak ayamnya rugi. Nah, makanya kalau harganya 32.000 kita keberatan juga karena rugi peternak ayamnya. Telur itu paling murah harusnya 27. Nah, jadi kalau dijual di 24.000 itu pengusaha telurnya rugi gitu. Petelurnya itu rugi gitu. Karena ada hitungan pakannya, ada hitungan macam-macam. Iya, maka ada harga patokan yang diberikan oleh pemerintah. Itu Dina. Baik, kalau itu tadi kita bicara soal harga ya Pak Zulhas. Kalau kita bicara soal stok ketersediaan, bagaimana temuan dari Kemendak? Nah, karena stoknya cukup banyak, itulah makanya harganya bisa stabil. Ya, kalau stoknya kurang pasti harganya melambung kan? Karena stoknya cukup, di mana-mana ada, maka harganya terkendali. Paling kurang harganya jauh lebih bagus daripada harga Lebaran tahun lalu, dan harga ini di bawah standar harga eceran tertinggi yang diberikan oleh pemerintah. Gitu. Baik, ketersediaan masih terkendali, begitu tersedia, tapi Pak Wapres ini membuka opsi impor daging untuk mengantisipasi kekurangan stok di masa Ramadan. Kira-kira rencana daging sudah banyak, daging kita kasih sudah daging kerbau 100.000, daging sapi ada 100.000, bangkalan juga banyak, pokoknya hampir 1 jutaan tuh. Jadi daging izinnya untuk masuk ke Indonesia itu sudah banyak banjir lah. Oleh karena itu kemarin daging dari 50.000 yang khas menjadi 140 gitu. Dari 140 itu turun jadi 135, 130 sekarang. Di mana saja, apakah di Jawa Tengah, di Jogja, di Bandung, ya rata-rata rasanya 140, 130, 120 sekarang. Oke, Pak Zulhas tadi bilang bahwa harga terkendali, stok pun aman. Tapi dari informasi yang kami dapatkan, Pak Zulhas, dari Ikatan Pedagang di ibu kota di Jakarta, begitu mereka bilang bahwa harga ini terkendali dan ketersediaan ada karena daya beli masyarakat turun. Mereka mengeluhkan bahwa masyarakat jadi nggak belanja. Mungkin karena salah satunya tantangan inflasi. Bagaimana kalau dari Kemendak menanggapinya, Pak? Ya kalau sekarang bagus dong. Buat apa kan beli banyak-banyak kalau nggak perlu kan? Ya kan orang masa lebaran semuanya dia bisa beli kan enggak juga, beli seperlunya kan, saya kira gitu. Seperlunya gitu. Kalau nanti semua orang berbondong-bondong belanja ya kan nggak bagus juga, buat apa? Barangnya ada terus kok. Beli sekarang ada, besok ada, pas lebaran ada, 1 hari lebaran ada. Buat apa beli hari ini banyak-banyak? Ini Kan nggak ada masalah, nggak ada. Kalau ada masalah boleh orang antri, nggak ada masalah. Rakyat itu mau beli beras hari ini ada, besok ada, pas hari lebaran ada, saat lebaran ada. Jadi ya perubahannya nggak begitu banyak dengan hari-hari sebelumnya gitu. Baik. Nah kita berharap ini tinggal 9 hari, mudah-mudahan semua bisa terjaga. Dan saya meminta masyarakat tidak usah khawatir barangnya tidak ada. Jadi tenang saja, barang ada terus. Tidak usah berebut khawatir barangnya nggak ada. Ada semua sembako tersedia. Kami di sini ada krisis center. Kalau telat kita cek di grosirnya di mana, kenapa nggak dikirim? Ada satgas. Satgas bisa cek gudangnya. Kenapa ini barang nggak dikirim? Kenapa barang nggak keluar? Oh berarti masyarakat bisa melaporkan ya Pak kalau menemukan ada kalau di sana mahal kita cek, berapa kita bunyi. Karena di Kemendak ini ada 500 pasar kita monitor. Jadi kalau di sana mahal, oh mana grosirnya nih? Jangan-jangan di stok berlebihan. Kalau stok berlebihan kita kontak Satgas. Agar Satgas mengecek grosir-grosir ini apakah barangnya ditimbun ataukah apa. Jadi kita punya Satgas di sini untuk kemudian itu krisis center untuk menangani lebaran ini agar bisa berjalan dengan baik. Tiap hari kita siap di sini Dina. Jadi tidak hanya ke pasar tidak, tapi kita betul-betul memang memonitor ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa harga di Jakarta telur 28.000 misalnya, ya itu masih di bawah daripada lebaran tahun lalu. Memang lebih mahal dari Jawa Tengah. Karena Jakarta telurnya ngambilnya dari Jawa Tengah atau Jawa Barat, bahkan dari Blitar gitu.
Baik, tadi Pak Zulhas sebut bahwa ketersediaan ada, terutama daging tadi yang Anda Ada, sebutkan. daging ada, sudah banyak. Tapi Ini harga hari ini daging- pagi ini dari India kerbau banyak datang daging kerbau. Saya diminta ke Priok ya untuk mengapa tuh bongkar daging kerbau yang dari India. Nah itu, tapi karena kerjaan banyak ya kita bagi tugas. Baik. Eselon 1 yang ke Priok, daging kerbau banyak yang masuk ke sini. Tentu sebentar lagi akan membanjiri pasar-pasar 1-2 hari ini. Ya, itu apa namanya, Dina. Insya Allah masyarakat saya himbau tidak usah khawatir, persediaan cukup, lebih dari cukup, insya Allah. Baik, tapi kalau dari informasi harga daging tembus sampai 140 bahkan 150 ribu nih Pak di Lampung nih yang saya dapatkan informasinya. Gimana nih Pak? Memang, kan tadi saya bilang daging 150, sekarang sudah 140, 135, yang 140 sekarang yang nomor 1, apalagi yang khas namanya. Kan daging itu bervariasi gitu, bawang juga bervariasi macam-macam. Jadi yang khas sekarang kemarin 150, sekarang 140. Yang kemarin 140, sekarang 130. Yang kemarin 130, sekarang sudah mulai 125 gitu. Baik. Jadi tertinggi 140-an kira-kira, yang khas itu. Balik lagi nih Pak ke temuan kami di lapangan, kan pedagang mengeluhkan bahwa masyarakat nggak banyak belanja. Tadi Bapak bilang ya bagus, berarti kan belanjanya secukupnya. Tapi kan ini kan salah satu tolak ukur nih Pak, apakah ekonomi berputar? Sedangkan dari Pak Jokowi sendiri kan ini lagi melakukan upaya untuk mendorong supaya masyarakat belanja. Tapi masyarakat belum belanja nih Pak. Kalau dari Kemendak sendiri Bukan belum belanja, tapi nggak ngeborong. Belanja tetap untuk Lebaran belanja, ramai kok pasarnya. Cuman mungkin harapan karena Lebaran mau untung banyak, orang ngeborong itu enggak. Karena masyarakat sekarang udah mengerti barangnya ada, kapan saja bisa dibeli. Jadi belanja naik, ya naik, tumbuh ekonomi kita tumbuh kok. Rata-rata 5% ya per tahun kan tumbuh kita ekonomi. Jadi belanjanya naik, cuman naiknya tidak borong. Nah pedagang berharap karena mau Lebaran tuh barangnya diborong gitu ya, seperti bazar ya itu enggak sekarang, enggak kayak dulu gitu. Apalagi masih. Nah kalau bazar ya itu orang borong bazar biasanya. Tapi kalau di pasar enggak, itu tidak seperti orang Lebaran dulu ke pasar menyerbu, enggak.